ketemu lagi sama gua Chandra di sini, dan kali ini gua nggak unboxing dan juga nggak review. Gua hanya mau nunjukin tutorial dan juga pengalaman gua. Seperti ini. Gua pernah ngalamin sekitar jam 10 hingga jam 11 malam, dan listrik gua itu kan menggunakan token ya, pulsa listrik, bukan listrik yang bulanan gitu, bukan, tapi menggunakan pulsa listrik. Nah, gue pernah ngalamin dari jam 10 sampai jam 11 malam itu gue kehabisan listrik. Jadi pas lagi gue keenakan main game ataupun main laptop dan lain sebagainya, nah itu gue kehabisan listrik, tiba-tiba mati. Wah, kaget gue, kirain gue ngejepret kan, kirain gue lompat ataupun ngejepret. Jadi gue keluar, gue mau strekin lagi, nyalain lagi MCB nya, tapi nggak taunya kehabisan listrik. Nah, di situ gue bingung dan gue nggak tahu mau kemana, karena Indomaret di sini nggak ada yang 24 jam. Tempat tinggal gue di Indramayu, meskipun di kota, tapi mau nyari yang 24 jam itu susah. Oke, nah jadi counter juga nggak ada, ya kan? Jadi pokoknya di jam 11 itu udah nggak ada yang buka sama sekali toko. Jadi gue kebingungan harus mau ngisi token pulsa gue di mana. Jadi sehingga gue nyari cara ataupun solusi, akhirnya ketemu dan gue dapat solusinya. Ternyata di mobile banking BCA gue itu bisa isi token pulsa, baik itu token listrik maupun pulsa voucher pulsa ya, voucher pulsa untuk HP, nomor biasa untuk isi pulsa HP gitu. Nah, di sini gue akan nunjukin tutorialnya, dan juga gue udah ada di depan layar gue ini, teman-teman bisa lihat udah di layar HP gue. Nah, di sini gue udah ada BCA Mobile ya. Teman-teman kalau yang belum punya boleh di-download dan didaftarkan ke bank masing-masing. Ada BRI, ada BNI dan lain sebagainya. Nah, cuman karena gue udah biasa pakai BCA Mobile, jadi gue langsung di BCA Mobile aja. Oke, langsung aja kita ke BCA Mobile. Kita klik. Oke, kita udah di lobby BCA Mobile-nya. Kita masukkan di sini, dia akan minta kode akses. Kita masukin kode aksesnya. Maaf, gua buremin, gua hilangin dulu. Nah, di sini kita udah ada di halaman mobile bankingnya ya. Di sini ada banyak macam-macam. Mulai dari M-Info, M-Transfer, M-Payment, M-Commerce dan lain sebagainya. Nah, di sini itu gua hanya tutorial untuk cara menggunakan isi pulsa listrik atau token. Ya, kita langsung aja ke M-Commerce. Kita klik. Nah, di sini ada banyak pilihan, mulai dari voucher isi ulang, PLN prabayar, dan juga PLN manual advice, dan juga lain-lain. Nah, di sini itu gue mau nunjukin yang namanya PLN prabayarnya aja. Kenapa? Karena kalau voucher isi ulang juga bisa, tapi itu di next video. Tapi kalau mau di sekarangin juga, mungkin gue barengin aja kali ya. Jadi teman-teman juga bisa langsung paham gitu ya. Oke. Langsung aja kita ke voucher isi pulsanya aja dulu ya. Kita klik di sini. Nah, di sini itu kita banyak pilihan, mulai dari kartu Tri, terus untuk bayar Google Play juga bisa, Indosat juga bisa, Indosat paket juga bisa, Smartfren bisa, Telkomsel paket untuk beli paket kuota juga bisa ya, untuk beli paket kuota, dan juga untuk nomor Telkomsel ataupun simpati, AS dan lain sebagainya, dan juga XL, begitu juga Axis. Nah, di sini tuh banyak provider yang bisa digunakan oleh kita dan bisa diisi ulang dengan voucher di M-Banking seperti itu, teman-teman. Nah, di sini itu contoh gua kan pakai XL, kita klik XL. Nah, di sini itu kita disuruh minta isi nomor HP. Ya, di sini kita disuruh minta isi nomor HP, teman-teman isi aja sesuai dengan nomor HP yang teman-teman miliki atau yang digunakan. Oke. Kita setelah udah diisi, di sini ada nominal dari Rp25.000 hingga Rp200.000 seperti itu, teman-teman. Nah, tapi kalau untuk yang Telkomsel dia bisa lebih. Kenapa? Gue juga nggak ngerti, mungkin ini provider yang paling paling global ya, maksudnya seluruh Indonesia tuh hampir dia semua yang menguasai untuk provider ini. Makanya dia untuk nominal voucher isi ulang itu lebih banyak. Dia minimal Rp25.000 sama seperti XL, tapi maksimal itu dia bisa sampai Rp1.000.000. Seperti itu, teman-teman. Bisa lihat sendiri di layar ya. Yang paling bawah itu Rp1.000.000. Seperti itu, teman-teman. Oke. Kita
setelah misalkan udah menentukan nominal yang mau kita isi, nah di sini kita tinggal pencet send aja. Tapi karena gua belum ngisi nomor telepon, jadi gua nggak ngisi ya. Jadi teman-teman tinggal klik send aja, terus masukkan pin ATM atau pin bank yang terdaftar di mobile banking. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ke tutorial yang utama gua, yaitu PLN prabayar. Nah, di sini teman-teman bisa klik langsung PLN prabayar. Ya. Nah, setelah teman-teman klik, nah di sini dia ada jenis transaksi yaitu PLN prabayar dan nomor meternya. Kita harus ngisi nomor meter terlebih dahulu untuk memastikan benar atau tidak nomor meternya dan sesuai atas nama kita atau bukan. Jangan sampai nanti kita salah mengisi dan salah masukkan ke nomor meter yang punya orang lain. Itu akan merugikan diri kita sendiri. Oke. Nah, di sini karena gua udah pernah mengisi dan juga udah pernah membeli token pulsa listrik, jadi udah ada terdaftar di sini. Teman-teman bisa lihat sendiri, banyak ya nomor-nomor yang udah pernah gua isi. Dan kali ini gue mau ngisi yang 600 7586. Nah, itu yang harus gue isi. Kita klik. Nah, setelah udah seperti ini, teman-teman langsung klik send yang ada di pojok kanan atas ya. Klik send. Nah, di sini dia akan meminta nominal yang kita inginkan. Jadi kita ingin mengisi nominal berapa? Dia ada minimalnya. Minimalnya itu Rp20.000 hingga Rp10 juta. Saking banyaknya. Jadi Rp20.000, Rp50.000, Rp100.000, bahkan Rp200.000, Rp500.000, Rp1 juta, Rp5 juta, bahkan sampai Rp10 juta. Teman-teman bayangkan ya. Jadi memang di sini juga dia akan ada akan ada waktu-waktunya. Mulai dari jam setengah 12 atau jam 12 lewat dari terus sampai jam 1 itu nggak bisa digunakan untuk isi pulsa token. Kenapa? Itu ada durasi untuk pemberlakuan dari pihak banknya itu untuk buka buku tutup buku seperti itu teman-teman. Jadi mulai dari jam 12 tengah malam sampai jam 1 itu untuk menggunakan M-Banking ini tidak bisa seutuhnya ataupun tidak bisa semuanya, termasuk PLN ini untuk isi token pulsa. Jadi kalau udah jam 12 itu udah nggak bisa isi pulsa sama sekali, harus menunggu jam 1 lewat, jam 1 lewat 15, jam 1 setengah 2, seperti itu ya teman-teman ya. Nah di sini gua akan mau ngisi yang nominalnya itu Rp100.000 atau Rp200.000 juga nggak apa-apa. Gue isi 100 aja deh. Gue isi 100 dulu karena ini buat contoh aja. Gue isi Rp100.000 dan di sini dia akan menjelaskan tarif daya R1 000013 dan bla bla panjang pokoknya. Nominalnya itu gue 100 dan ada biaya admin banknya itu Rp2.500. Jadi total yang harus kita bayar itu adalah Rp102.500. Nah, kita klik aja langsung di sini. Nah, dan dia akan meminta PIN seperti ini. Jadi teman-teman harus masukin PIN sesuai dengan yang terdaftar di mobile banking ataupun di ATM tersebut. Oke, gua masukin PIN gua tutup dulu PIN gua. Oke. Nah, ini dia yang terjadi. Teman-teman bisa lihat sendiri di layar. Di sini memang atas nama Herianto karena memang gua beli rumah ini over kredit ya. Jadi yang punya rumah ini dia udah nggak sanggup bayar dan dia juga masih ada saudara dengan istri gua, jadi otomatis dia nawarin ke kita, mau nggak gua mau over kredit nih rumah gua karena gua nggak sanggup gini-gini karena gua udah nggak kerja dan lain sebagainya bla 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 bla. Pokoknya panjang lebar lah ceritanya. Nah setelah itu istri ngasih tahu ke gua dan gua juga oke lah, yaudah nggak apa-apa kita beli. Dan itu setelah udah kita beli, jadi atas nama pertama di tokennya itu adalah nama pemilik rumah yang pertama ini, Herianto. Karena memang meskipun gua udah balik nama di sertifikat, tapi tetap nama token itu nggak akan berubah, tapi masih tetap atas nama pemilik yang pertama. Meskipun sertifikat rumah ini udah atas nama gua, tapi tetap yang token ini bukan, karena dia beda kantor. Kalau kita mau merubah nama Herianto ini ke nama gua bisa aja, tapi ngapain sih?
toh sama aja kita isi juga bisa dipakai kan, seperti itu. Jadi nggak perlu dirubah juga nggak masalah, yang penting nomor meternya sama, nomor tokennya sama, dan jangan salah masukkan nomor token yang lain ataupun nomor meter yang lain, seperti itu teman-teman. Oke, di sini gue udah banyak apa namanya, udah masuk ini ya, udah masuk ke layarnya dan juga udah dapat nomor strum tokennya, dan tinggal dimasukin ke meterannya aja, misalkan 5093 3310 6718 4452 2704. Nah itu yang harus dimasukin ke meterannya, jadi sehingga dia akan berhasil menambahkan top up saldo listriknya, seperti itu teman-teman. Oke. Dan di sini keterangannya Rp100.000 yang saya isi, dan KWH-nya itu terdapat 64,3 KWH, seperti itu teman-teman. Sekian video gua kali ini, tanpa panjang lebar, teman-teman juga mungkin udah bisa memahaminya. Jika video ini bermanfaat buat teman-teman, boleh di-share ke teman-teman kalian biar tidak ketinggalan informasi-informasi, dan jangan lupa juga di like, subscribe, dan di-share ke semuanya. Terima kasih setelah menonton. See you next time. Bye bye.